Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvini Diasari, eh, program studi manajemen Universitas Teknokraft Indonesia. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk kerjasama dalam kegiatan bisnis. Nah, yang pertama itu ada merger. Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan atau bank dengan salah satu diantaranya tetap berdiri, dan nama perseroan yang digabungkan tersebut diambil dari salah satu perseroan tersebut. Nah, merger ini terbagi dua, yaitu merger horizontal. Merger horizontal adalah merger yang dilakukan oleh usaha yang sejenis, contohnya merger antara dua perusahaan roti dan perusahaan sepatu. Nah, merger vertikal ini itu merger yang terjadi antara perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan, contohnya adalah perusahaan bahan merger dengan perusahaan mobil, perusahaan permintaan barang merger dengan perusahaan kain. Nah, pihak-pihak yang terkait dalam proses merger ini adalah pemerintah, di mana Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan BKPM. Yang kedua ada akuntan publik, yang ketiga ada konsultan hukum, konsultan keuangan, konsultan manajemen, dan konsultan pajak. Yang keempat itu ada notaris, yaitu akte pendirian badan usaha merger. Selanjutnya ada konsolidasi. Konsolidasi ini merupakan penggabungan dua perusahaan di mana kedua nama perusahaan tersebut dihilangkan dan diganti dengan nama perusahaan yang baru. Selanjutnya itu ada akuisisi. Akuisisi ini adalah pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap bank. Merger badan hukum ini berbentuk perseroan terbatas yang berdasar hukum PP nomor 27 tahun 98 pasal 6, di mana penggabungan dan peleburan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan RUPS. Yang kedua, penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri 3/4 pemegang saham. Yang ketiga, bagian badan usaha terbuka. Jika dalam hal persyaratan kehadiran tidak tercapai, maka akan ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan bidang pasar modal. Selanjutnya itu ada joint venture. Joint venture secara umum ini diartikan suatu persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama dalam suatu kegiatan. Nah, kesepakatan ini didasari atas suatu perjanjian yang berpedoman pada aturan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Selanjutnya ada waralaba. Waralaba dalam peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 pasal 1 adalah hak khusus yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Nah, menurut Asosiasi Franchise Indonesia, waralaba itu adalah suatu sistem pendistribusian barang dan jasa kepada pelanggan oleh pemilik waralaba yang sudah memberikan hak kepada individu atau perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan nama, merek, sistem, prosedur, dan cara yang sudah ditetapkan sebelumnya dengan jangka waktu tertentu pada suatu wilayah. Nah, jenis waralaba ini berdasarkan produknya adalah waralaba produk, ada waralaba jasa, dan waralaba gabungan. Contohnya itu di sini contoh waralaba yang ada di Indonesia itu ada Indomaret, ada Jeko, dan Apotik K24. Terus ada Alfamart. Sekian penjelasan dari saya tentang bentuk kerjasama dalam bisnis. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.